Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Minhatul Maula, 2 Uswatun Hasanah, 3 Luluk Novianti, 4 Nur Aini akan membahas mengenai materi fikih mawaris dan munakahat pada bab putusnya pernikahan, yang mana diampu oleh dosen Pak Irfandi. Dalam bab putusnya pernikahan ini, kami akan membahas mengenai talak, fasak nikah, perceraian sebab khulu, zihar, ilak, dan li'an, dan yang terakhir akan membahas mengenai perceraian dengan putusan pengadilan. Talak. Apa sih talak itu? Nah, secara bahasa, talak berasal dari bahasa Arab, dari kata atlaqo yang berarti melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah, talak adalah menghilangkan ikatan pernikahan antara suami dan istri sehingga tidak ada kehalalan lagi bagi keduanya. Nah, dapat dikatakan bahwa talak ini yaitu suatu perceraian yang mana terputusnya suatu ikatan pernikahan antara suami dan istri. Kemudian mengenai hukum talak sendiri itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, wajib, di mana talak wajib dijatuhkan ketika dalam suatu rumah tangga itu terjadi suatu perselisihan antara suami dan istri yang tidak dapat diselesaikan. Kemudian talak hukumnya haram itu bila mana dijatuhkan ketika tidak mempunyai alasan atau tidak ada tuntutan yang dibenarkan dalam syariat agama. Kemudian talak hukumnya mubah bila mana jika dijatuhkan ketika seorang suami itu misalnya memiliki istri yang berakhlak buruk, yang mana tidak bisa mencapai dalam tujuan pernikahan tersebut. Kemudian yang keempat, sunnah. Talak dijatuhkan apabila dalam rumah tangga tersebut sulit dipertahankan, dan apabila tetap ingin dipertahankan itu akan mendapatkan banyak bahaya. Kemudian mengenai macam-macam talak. Jika kita lihat dari segi waktu dijatuhkannya, talak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada talak sani, yang kedua ada talak bid'i, dan yang ketiga ada talak sani wal bid'i. Talak sani yaitu suatu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah, yang mana dalam hal ini talak sani ini itu menalak istri dalam keadaan suci atau dalam keadaan tidak menstruasi, yang mana dalam masa suci itu istri tersebut belum melakukan hubungan badan dengan suami. Kemudian talak bid'i. Nah, talak bid'i itu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan sunnah. Nah, talak bid'i ini itu dijatuhkan ketika seseorang wanita itu sedang mengalami masa haid atau menstruasi. Kemudian talak sani wal bid'i yaitu suatu talak yang tidak termasuk talak sani dan talak bid'i. Kemudian jika ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata-kata yang digunakan dalam talak terbagi menjadi 2. Ada talak zohir dan yang kedua talak kinayah. Talak zohir yaitu kata-kata yang digunakan jelas dan tegas. Jadi talak zohir ini langsung kata-katanya tegas gitu. Seperti contohnya, aku ceraikan kamu, kamu telah aku cerai. Seperti itu.
Kemudian talak kinayah itu talak yang menggunakan kata-kata sindiran. Dijatuhkan itu tidak menggunakan kalimat langsung tapi dengan menggunakan sindiran. Seperti contohnya, pulanglah kepada keluargamu. Seperti itu. Kemudian jika ditinjau dari segi bisa atau tidaknya rujuk kembali, itu talak dibagi menjadi dua. Yang pertama ada talak raj'i dan yang kedua ada talak bain. Nah, talak raj'i yaitu kembalinya istri kepada suami dengan tidak memerlukan pembaharuan akad nikah, mahar, dan persaksian. Nah, talak raj'i itu dijatuhkan kepada istri yang telah melakukan hubungan badan dengan suami tersebut dengan tanpa adanya iwat atau tanpa adanya tebusan. Yang mana hal ini dalam talak raj'i ini itu bisa dirujuk kembali dengan menghadirkan dua orang saksi dan tidak perlu adanya akad yang baru, tidak perlu diadakan akad nikah lagi seperti itu. Sedangkan talak bain yaitu talak yang jatuhnya tidak memberi hak rujuk kepada istri untuk kembali kepada suami. Nah, apabila suami dan istri itu hendak kembali, maka wajib bagi keduanya mengadakan akad nikah yang baru. Nah, begini maksudnya, kalau talak bain itu ketika seorang suami dan istri itu, suami telah mentalak kepada istri itu, maka jika ingin merujuk istrinya kembali, maka harus diadakan akad nikah yang baru seperti itu. Nah, talak bain sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada talak bain sugro atau bain kecil, yaitu talak suami tidak boleh rujuk dengan istrinya, namun suami dapat rujuk dengan melakukan akad nikah yang baru. Nah, talak bain sugro ini berarti suami itu boleh rujuk ke istrinya dengan syarat dia harus melakukan akad nikah lagi. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada talak bain kubro, yaitu talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada istrinya dan dia hanya boleh kembali kepada mantan istrinya setelah istrinya menikah dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan badan dengan suami barunya, kemudian terjadi perceraian kembali. Nah, inti dari talak bain kubro atau bain besar ini bahwa suami itu boleh kembali kepada istrinya itu setelah istrinya itu sudah menikah dengan laki-laki lain dan sudah melakukan hubungan badan kepada laki-laki itu dan kemudian bercerai. Nah, baru setelah itu, nah suaminya yang tadi mentalak bain istrinya itu boleh kembali kepada istrinya setelah dia cerai dengan laki-laki yang telah dinikahinya, seperti itu. Kemudian jika ditinjau dari cara suami menyampaikan talak kepada istri, itu ada 4. Yang pertama talak dengan ucapan, yaitu talak yang diucapkan suami secara langsung terhadap istri. Kemudian yang kedua talak dengan tulisan, yaitu talak yang dijatuhkan suami secara tertulis kemudian dibaca oleh istri dan istrinya tahu bahwa tulisan tersebut mengandung makna talak. Kemudian yang ketiga talak dengan isyarat, yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami yang tunawicara, suami yang tidak bisa bicara.
Kemudian yang keempat, talak dengan utusan, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya melalui perantara orang lain sebagai utusan untuk menyampaikan maksud dari suami tersebut. Jadi talak dengan utusan ini menyuruh orang lain sebagai perantara, seperti itu. Kemudian mengenai ketentuan hukum seputar talak. Nah, ketentuan hukum dapat berkembang dari status hukum wajib sampai dengan haram, sebagaimana status hukum tentang menikah sesuai dengan motif dan faktor-faktor yang mendorong terjadinya talak tersebut. Nah, kemudian menuju ke fasak nikah. Apa sih fasak nikah itu? Nah, definisi fasak nikah. Secara bahasa, fasak berasal dari kata al-fasakh, dari kata faskhun yang berarti membatalkan. Sedangkan secara istilah, fasak yaitu pembatalan atau pemutusan pernikahan dengan keputusan hakim atau muhakam. Jadi pada intinya fasak nikah itu batalnya suatu pernikahan, seperti itu. Nah, dari faktor-faktor penyebab terjadinya fasak nikah ini diantaranya yang pertama, fasak karena sikok. Nah, fasak karena sikok. Sikok sendiri itu artinya perselisihan antara si suami dan si istri yang mana tidak dapat diselesaikan oleh kedua pihak tersebut. Yang kedua yaitu fasak karena cacat. Misalnya ada kecacatan dari salah satunya, misalnya dari suami atau dari istri yang misalnya mengalami gangguan jiwa atau sebagainya. Kemudian yang ketiga, fasak karena suami ghaib. Nah, maksudnya bahwa suaminya itu tidak ada, kayak gitu. Kemudian yang keempat, fasak karena melanggar perjanjian dalam perkawinan. Nah, misalnya suami menjanjikan memberikan istri mobil atau apa seperti itu, tapi janji itu dilanggar dan tidak ditepati, maka itu boleh terjadinya fasak nikah. Kemudian yang kelima, fasak karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan. Misalnya tidak ada wali nikahnya atau suaminya itu mahramnya, seperti itu. Kemudian lanjut ke perceraian sebab khulu, zihar, ilak, dan li'an. Nah, perceraian sebab khulu. Khulu secara bahasa berarti melepaskan atau menghilangkan. Sedangkan secara istilah, khuluk adalah tuntutan cerai yang dilakukan pihak istri dengan membayar tebusan dan menggunakan lafadz. Nah, yang mana dalam khuluk ini berarti si istri itu menuntut cerai kepada suami yang mana istrinya itu memberikan tebusan kepada suami tersebut. Kemudian perceraian sebab khulu itu diperbolehkan jika sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. Kemudian khulu menurut beberapa madhab. Dari kalangan madhab Syafi'i, bahwa khulu adalah perpisahan antara suami istri dengan iwad, dengan lafadz talak atau khulu. Jadi menurut madhab Syafi'i ini itu perpisahan suami istri dengan adanya tebusan dan adanya lafadz talak. Kemudian menurut madhab Maliki,
Khuluk yaitu mencakup perpisahan yang terjadi dengan iwat atau tanpa iwat. Kalau menurut madhab Maliki itu perpisahan dengan tebusan atau tanpa adanya tebusan. Sedangkan menurut madhab Hanafi, khuluk adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan istri dengan lafadz khuluk. Kemudian mengenai dalil Al-Quran tentang khuluk itu terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 229. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Kemudian mengenai syarat khuluk dan rukun khuluk. Syarat khuluk itu yang pertama, hendaknya antara suami dan istri itu merasa rela. Kemudian yang kedua, hendaknya istri merupakan objek yang sah untuk menjatuhkan talak kepadanya. Kemudian yang ketiga, hendaknya khuluk dijatuhkan suami sah yang berhak menjatuhkan talak dan dia adalah suami yang memenuhi syarat kelayakan. Kemudian yang keempat, lafadz yang digunakan harus terdapat kata khuluk atau lafadz seperti lafadz pembebasan dan tebusan. Kemudian rukun khuluk sendiri ada 5. Yang pertama ada orang yang menerima, kemudian ada orang yang menjawab, kemudian adanya suatu pembayaran tebusan, kemudian adanya barang yang ditebus, kemudian yang kelima adanya lafadz khuluk. Kemudian perceraian sebab zihar. Zihar yaitu suatu ungkapan suami yang menyamakan istrinya dengan ibunya. Jadi zihar ini si suami itu menganggap bahwa istrinya itu sebagai ibu kandungnya. Nah, apabila laki-laki yang mengucapkan kalimat zihar ini dan tidak diteruskannya kepada talak, maka wajib membayar kafarat, wajib membayar denda dan haram bercampur dengan istrinya sebelum membayar suatu denda itu. Nah, perceraian sebab zihar pada zaman jahiliyah, pada zaman dahulu itu dianggap sebagai talak. Kemudian diharamkan oleh agama Islam serta diwajibkan membayar denda atau kafarat. Kemudian dalil Al-Quran tentang zihar itu terdapat dalam Quran Surat Al-Mujadilah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allai waladnahum wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wa zura wa innallaha la'afun ghafur. Shadaqallahul azim. Kemudian mengenai kafarat atau denda yang wajib dibayarkan ketika seorang itu melakukan zihar, yaitu bisa dengan memerdekakan hamba sahaya, kemudian juga bisa dengan melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut, atau bisa juga dengan memberikan makan kepada 60 orang fakir miskin dan setiap orang itu mendapatkan 1/4 syok.
Selanjutnya perceraian sebab ilak. Nah, secara bahasa, ilak berarti melarang diri dengan menggunakan sumpah. Sedangkan secara istilah, ilak berarti sumpah suami tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya. Nah, maksudnya bahwa ilak ini si suami itu bersumpah bahwasanya dia tidak mau menggauli istrinya. Nah, seperti itu. Kemudian sebelum menuju ke syarat, dalil dari ilak sendiri itu terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 226 sampai 227. Kemudian syarat ilak yang pertama yaitu suami bersumpah dengan kalimat ilak itu sampai menunggu 4 bulan. Nah, 4 bulan itu dia nantinya memutuskan apakah dia mau mentalak atau merujuk. Kemudian yang kedua, suami kembali baik kepada istrinya sebelum 4 bulan diwajibkan untuk membayar denda kafarat. Berarti ketika suami kembali kepada istrinya itu dihitung itu kurang dari 4 bulan, berarti dia tetap membayar kafarat, membayar denda. Kemudian jika sudah sampai 4 bulan suami tidak kembali baik kepada istri, maka hakim memberi 2 pilihan, membayar kafarat untuk kembali kepada istrinya atau mentalak istrinya. Kemudian apabila suami tidak memilih salah satu dari pilihan hakim, maka hakim berhak menceraikan keduanya secara paksa. Kemudian mengenai perceraian sebab li'an. Nah, pengertian li'an. Li'an secara bahasa berarti laknat atau kutukan. Sedangkan secara istilah, li'an adalah sumpah yang diucapkan suami kepada istrinya yang mana dia itu menuduh istrinya berbuat zina. Rukun dan syarat li'an. Rukun li'an sendiri ada suami, istri, dan adanya sighot atau adanya lafadz li'an. Kemudian syarat li'an yaitu syarat yang kembali kepada suami istri, kemudian syarat yang kembali kepada penuduh atau suami, kemudian syarat yang kembali kepada tertuduh atau istri, dan kemudian syarat yang kembali kepada tuduhan. Perceraian sebab li'an ini itu memunculkan beberapa hukum. Yang pertama, jika suami benar, maka suami tidak disiksa atau tidak didera jika tuduhannya benar. Kemudian benar. Jika istrinya benar melakukan zina, maka istrinya itu wajib didera dengan siksaan zina. Kemudian yang ketiga, suami istri bercerai selama-lamanya. Kemudian jika suami istri itu sudah memiliki anak, maka anak itu tidak dapat diakui oleh suami tersebut. Kemudian mengenai perceraian dengan putusan pengadilan. Nah, itu dapat dua perkara. Yang pertama yaitu permohonan cerai talak dan perkara cerai gugat oleh istri. Nah, kalau cerai talak itu yang menceraikan suaminya, sedangkan perkara cerai gugat oleh istri itu yang menceraikan istrinya. Kemudian prosedur pengajuan permohonan cerai dari pihak suami. Ya, yang ini pertama mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama. Kemudian pemohon dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama. Kemudian surat permohonan dapat dirubah sepanjang tidak mengubah posita dan petitium. Kemudian prosedur pengajuan gugatan cerai oleh istri.
Yang pertama, mengajukan permohonan secara tertulis atau lisan. Kemudian penggugat dianjurkan untuk meminta petunjuk kepada pengadilan agama. Kemudian surat gugatan dapat dirubah sepanjang tidak berubah posita dan petitium. Kemudian selanjutnya, lanjutan prosedur pengajuan permohonan cerai suami, yaitu permohonan suami diajukan ke pengadilan agama, kemudian mencakup data diri pemohon dan termohon, posita dan petitium. Kemudian permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama sesudah ikrar talak diucapkan. Kemudian membayar biaya perkara, dan bagi yang tidak mampu dapat berperkara secara cuma-cuma atau pro reo. Kemudian prosedur pengajuan gugatan cerai dari istri. Yang pertama yaitu gugatan tersebut diajukan ke pengadilan agama, kemudian mencakup data diri penggugat dan tergugat, posita dan petitium. Kemudian mengenai gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Kemudian dengan membayar biaya perkara, kemudian penggugat dan tergugat serta kuasanya menghadiri persidangan berdasarkan panggilan pengadilan agama. Kemudian mengenai putusan pengadilan tentang permohonan talak cerai. Yang pertama, permohonan dikabulkan. Apabila pemohon tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama. Kemudian yang kedua, permohonan ditolak. Pemohon dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama. Kemudian yang ketiga, permohonan tidak dapat diterima. Pemohon dapat mengajukan permohonan yang baru. Kemudian putusan pengadilan tentang permohonan cerai gugat. Yang pertama, gugatan dikabulkan apabila tergugat tidak puas dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama. Yang kedua, gugatan ditolak. Itu penggugat dapat mengajukan banding melalui pengadilan agama. Yang ketiga, gugatan tidak diterima, penggugat dapat mengajukan permohonan baru. Kemudian mengenai daftar pustaka ini kami lampirkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.